1910213023 dari kelas Agro A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang transpirasi. Transpirasi adalah proses pengeluaran air dari tanaman melalui stomata. Transpirasi dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tanaman itu sendiri. Faktor internal misalnya seperti penutupan dan pembukaan stomata, jumlah dan ukuran stomata, luas daun, pelipatan daun, kedalaman, dan proliferasi akar. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tanaman itu sendiri, misalnya seperti sinar matahari, angin, kelembaban udara, temperatur, dan lain-lain. Berdasarkan tempat terjadinya, transpirasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, transpirasi kutikula, yang kedua, transpirasi lentisel, yang ketiga, transpirasi stomata. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme transpirasi. Transpirasi diawali dengan penguapan yang dilakukan oleh sel-sel mesofil ke rongga antar sel. Penguapan ini akan terus berlangsung sampai rongga antar sel ini jenuh dengan air. Air akan tetap berada di dalam rongga antar sel selama stomata tidak membuka. Dan apabila stomata membuka, misalnya pada tanaman C3 dan C4, stomata akan membuka pada siang hari. Dan apabila stomata membuka, maka akan ada penghubung antara rongga antar sel dengan atmosfer. Dan jika tekanan uap air di atmosfer lebih rendah dari tekanan uap air yang berada dalam rongga antar sel, maka uap air yang berada dalam rongga antar sel ini akan keluar melalui stomata. Dan hasilnya akan seperti ini, di mana pada tanaman tersebut kita temui uap-uap air. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara untuk melakukan transpirasi cepat, yaitu pada tanaman oyong atau gambas. Pertama, kita pilih daun tanaman gambas atau oyong yang tidak sakit, seperti ini. Yang kedua, kita masukkan daun tanaman tersebut ke dalam plastik. Lalu diikat dengan tali rafia pada bagian tangkai daun. Hasilnya akan seperti ini. 2 hours later. Setelah 2 jam, ini adalah hasil dari percobaan pertama menggunakan gambas. Dapat kita lihat pada plastik terdapat uap air dan juga air yang tidak terlalu banyak. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor eksternal, misalnya cahaya matahari, di mana apabila cahaya mataharinya itu banyak, maka laju transpirasi juga akan semakin tinggi. Di sini hasil yang didapatkan tidak terlalu banyak, karena pada saat saya melakukan praktikum tadi, cahaya mataharinya itu agak redup disebabkan karena habis hujan. Yang kedua yaitu faktor internal, yaitu luas permukaan daunnya. Di sini luas daunnya tidak terlalu lebar sehingga jumlah air yang didapatkan juga tidak terlalu banyak. Di mana semakin lebar permukaan daun, maka laju transpirasinya juga akan semakin tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transpirasi lambat. Tanaman yang kita gunakan yaitu tanaman manggis. Yaitu pilih daun tanaman manggis yang tidak terserang penyakit seperti ini. Kedua, masukkan daun tanaman manggis ke dalam plastik dan diikat dengan tali rafia.
2 hours later. Setelah 2 jam, ini adalah hasil dari percobaan 2 menggunakan manggis. Dapat kita lihat pada plastik terdapat uap air. Hal ini dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama, sinar matahari. Di mana apabila sinar mataharinya semakin banyak, maka laju transpirasinya akan semakin tinggi. Kedua, laju transpirasi pada tanaman manggis dipengaruhi oleh adanya cairan getah kuning yang terdapat pada tanaman manggis itu sendiri. Di mana apabila laju transpirasi pada tanaman manggis tinggi, maka kandungan getah kuning yang terdapat pada manggis itu rendah. Begitu juga dengan sebaliknya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, tindakan, dan lain sebagainya selama pembuatan video, saya minta maaf. Akhir